DNA pembalap Valentino Rossi diturunkan ke putrinya. Bahkan Francesca Sofia Novello berujar bahwa Giulietta Rossi akan menjadi pembalap wanita pertama yang menjadi juara dunia dalam sejarah MotoGP dengan nada bercanda. Dia adalah seorang putri kecil dengan hasrat untuk bersepeda motor dalam DNA-nya. Giulietta selalu tertarik dengan sepeda motor. Tentu saja karena kami memiliki beberapa helm di rumah dan kemudian pada hari Sabtu dia pergi ke peternakan tempat para pembalap dari VR46 Riders Academy berlatih. Dia menyaksikan latihannya, pembalapnya. Dia ada di antara mereka bahkan ketika mereka melakukan tanya jawab, kata Francesca Sofia Novello. Uccio Salucci, kegilaan selebrasi Rossi idenya dari ayahku atau Flavio Fratesi. Valentino Rossi menjadi ikon MotoGP karena kepribadiannya serta prestasi balapnya. Lelucon dan kegokilannya adalah bagian dari kepribadian yang menarik imajinasi dunia selama masa kejayaannya di MotoGP. Mulai dari boneka tiup hingga bowling, dari berpakaian seperti Robin Hood hingga berlari ke toilet, tampaknya cukup banyak ide yang masuk ke dalam momen-momen terlucunya. Idenya selalu dari ayahku atau Flavio Fratesi, pendiri dan wakil presiden Rossi Fan Club. Kami khawatir karena mereka benar-benar idiot, dalam artian lucu. Jadi kami memutuskan lebih baik bertemu untuk membicarakannya, meminta mereka menjelaskan apa yang ingin mereka lakukan, kata Uccio sambil tertawa. Marc Marquez masih pembalap Honda hingga akhir tahun. Marc Marquez masih akan memakai motor Honda untuk latihan off-road-nya jika Ducati belum mengeluarkan motor trail barunya tahun depan. Sepertinya Marquez kini masih menjadi pembalap Honda, meski akhir tahun semakin dekat. Latihan para pembalap tak henti-hentinya dilakukan agar siap bertarung tahun depan. Dalam foto ini memperlihatkan sesi latihan motocross bersama Marquez, adiknya Alex, dan pembalap Sevi Vierge dari WSBK Honda. Marquez akan mengendarai Ducati bersama adiknya di Gresini musim depan. Namun dia akan menjadi pembalap Honda hingga sisa tahun ini. Bahkan di tempat seperti ini dia akan tampil dengan motor Honda dan mengenakan pakaian bertanda sayap tunggal. Yah, itu wajar saja. Marquez, yang akan menjadi pembalap di bawah payung Ducati pada akhir tahun, akan berkendara di trek tanah seperti ini dengan logo Honda tersembunyi di luar latihannya di masa depan. Atau akankah Ducati mengirimkan motor off-road sendiri secepatnya? Fabio Quartararo hapus foto karena dikira nganu di Twitter. Fabio Quartararo ditekan untuk menghapus foto bersama temannya dari jejaring sosialnya setelah gelombang komentar yang tidak mengenakan dituduh sebagai nganu. Pembalap asal Prancis itu mengunggah foto ke jejaring sosialnya kemarin di mana dia tampil bersama seorang teman baiknya. Beberapa saat kemudian, dia terpaksa menghapus foto tersebut dari media sosial karena banyaknya komentar yang menyerang mereka. Foto ini dipublikasikan di Twitter dan di Instagram. Pembalap Prancis itu telah membuat keputusan untuk menghapusnya dari Twitter dan membatasi komentar di Instagram agar netizen tidak terus memberikan komentar aneh-aneh. Franco Morbidelli, Akademi VR46 menjadi acuan di Italia. Sekarang Franco bergabung dengan Ducati, di mana dia mempunyai teman-teman baik dari akademi yang sama. Mereka juga berlatih bersama. Saya bersemangat. Akhirnya, mungkin sekarang kita bisa berbicara dalam bahasa yang sama ketika kita berlatih. Kami berlatih bersama dan menantang satu sama lain 100% dari waktu kami bersama. Dan ini merupakan suntikan motivasi dan energi yang luar biasa. Dan sekarang terlebih lagi jika kita melakukan hal yang sama dengan motor yang sama. Morbi melanjutkan pembicaraannya tentang Akademi VR46. Ada banyak hal yang menjadikan Akademi VR46 hebat. Kami adalah referensi di Italia. Mereka mampu melahirkan banyak juara, banyak pembalap hebat, kata Franco Morbidelli. Pedro Acosta bisa juara dunia sebelum menderita itu bukan pembelajaran. Bagi Pedro Acosta, menjadi juara dunia kelas kecil Moto3 di tahun pertama
rookie, adalah sesuatu yang sangat sedikit dicapai oleh pembalap sepanjang sejarah kejuaraan dunia sepeda motor. Apa yang tidak dicapai oleh sosok Valentino Rossi atau Marc Marquez adalah hal yang bisa dilakukan oleh Pedro Acosta, pemegang gelar Moto3 pada tahun 2021. Di tahun rookie-nya, sebuah kesuksesan tak terduga yang sampai batas tertentu akhirnya mempengaruhi Pedro Acosta setahun kemudian, yang naik ke kelas Moto2. Namun ternyata juara dunia di Moto3 justru bukan sebuah pengalaman baik, melainkan kegagalan di musim pertama Moto2 adalah pembelajaran yang bagus untuk karir MotoGP-nya. Itulah mengapa di tahun pertama untuk kelas MotoGP, dia sudah punya strategi yang matang tanpa harus merasa tertekan. Karena dengan tertekan, cenderung melakukan kesalahan. Dengan kesalahan, artinya tidak belajar, tidak berkembang. Dan akhirnya pembalap harus dipulangkan ke rumah karena tidak kompetitif, alias didepak karena tidak berguna. Banyak kandidat pembalap muda berikutnya yang antri ke kelas Premier. CEO Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali, sangat berharap bahwa General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, takkan berpaling ke pabrikan lain di MotoGP suatu saat nanti. Namun, ia juga tak menutup kemungkinan bahwa Dall'Igna bisa jadi pindah ke Honda pada masa mendatang. Gosip soal Dall'Igna ke Honda sejatinya sudah menyeruak sejak pertengahan musim 2023, bersamaan dengan gosip rencana Marc Marquez hengkang dari pabrikan sayap tunggal. Dall'Igna dinilai Honda menjadi sosok yang tepat untuk memperbaiki performa RC213V agar Marquez tak pergi. Dall'Igna pun sempat membantah gosip tersebut, tetapi akhirnya mengakui kebenarannya setelah Marquez memastikan diri pindah ke Ducati lewat Gresini Racing pada 2024. Namun, Dall'Igna menolak tawaran Honda dan memilih bertahan di Ducati, yang sudah ia bela sejak akhir 2013 lalu. Meski begitu, lewat La Repubblica, Domenicali tak menutup kemungkinan bahwa Honda akan kembali bergerilya merayu Dall'Igna untuk bergabung pada 2025. Pasalnya, Honda dikabarkan sudah mulai bertekad membuka hati dan pintu garasi mereka kepada insinyur-insinyur Eropa dan non-Jepang. Dia adalah bintang di sektornya. Kami sendiri sangat kompak. Saya berharap ia bertahan dengan kami selamanya. Namun, saya tak mengenyahkan kemungkinan bahwa suatu hari nanti Honda bisa memberinya tawaran luar biasa, ungkap Domenicali seperti yang dikutip oleh Crash.net pada Minggu 24 Desember 2024. Uniknya, Domenicali juga yakin bahwa Ducati tidak akan sempoyongan jika ditinggalkan Dall'Igna suatu saat nanti. Menurutnya, Dall'Igna bukanlah pemegang kunci performa dominan Ducati selama beberapa tahun terakhir di MotoGP. Menurutnya, ada beberapa rahasia Ducati yang tidak dipahami Dall'Igna. Tak sekalipun Gigi tahu semua rahasia keajaiban Formula Ducati. Ada beberapa rahasia yang terpaku dalam di lantai Borgo Panigale. Formula kemenangan Ducati seperti rahasia Coca-Cola. Di perusahaan mereka, semua orang tahu bagian resepnya, tetapi tak satu pun tahu semua bahan-bahannya, tutupnya. Bingung, pemberat 7 kg untuk Bautista mau ditempatkan di mana? Pemberat seberat 7 kg untuk Bautista terbukti menjadi teka-teki bagi para insinyur di Borgo Panigale. Direktur Aktivitas Sirkuit WSBK Ducati Marco Zambenetti sebenarnya harus mengadakan sejumlah pertemuan dengan berbagai departemen selama sebulan terakhir untuk memutuskan jalur mana yang harus diambilnya. Titik awalnya adalah tes di Jerez pada akhir Oktober, yang akan memulai menetapkan basis untuk musim 2024. Hal ini dibahas oleh Serafino Fotti, manajer tim Aruba, yang telah terlibat dengan tim yang dinahkodai oleh Stefano Ciccioni selama bertahun-tahun. Ia menyaksikan latihannya, pembalapnya, dia ada di antara mereka bahkan ketika mereka melakukan tanya jawab, kata Francesca Sofia Novello,